Hai guys, ketemu lagi dengan Madam Riin. Nah, di video kali ini Madam mau menjelaskan tentang proses pembekuan suatu zat cair. Nah, di depan kalian ini sudah ada partikel air yang dilambangkan dengan kotak-kotak persegi panjang ini ya. Oke. Nah, kita kan tahu ya, air ini kan fasenya liquid ya atau cairan. Dan persebaran partikel di dalam fase liquidnya itu masih cukup dekat satu dengan yang lain, tetapi mereka masih punya jarak antar partikelnya. Nah, terus, bagaimana sih caranya kalau kita mau membekukan air ini? Nah, biasanya yang kita lakukan adalah kita akan masukkan ke dalam freezer, betul? Nah, terus emang ada apa? Kenapa kita harus masukkan ke dalam freezer? Apakah nggak bisa kalau kita biarkan di udara terbuka, di suhu ruang gitu ya? Kenapa harus ke dalam freezer? Nah, kita semua tahu bahwa freezer ini kan suhunya dingin. Ya, nah kalau suhu dingin, emang efeknya ke partikel-partikel air itu apa? Jadi, suhu dingin yang ada di dalam freezer itu akan menyebabkan partikel-partikel air akan bergerak menjadi lebih lambat. Waktu kelas 10 kita udah tahu dan kita udah belajar bahwa setiap partikel di materi itu mempunyai energinya. Ya. Nah, jadi mereka pasti bergerak. Entah bergeraknya sangat lambat atau bergeraknya sangat cepat seperti yang ada di gas. Nah, sekarang kalau misalkan suhu dari suatu cairan kita turunkan ya, kita dinginkan, maka pergerakan partikelnya juga akan semakin lambat. Jadi yang awalnya bergerak sangat cepat nih, lebih cepat lah ya dibanding yang partikel di padatan, maka ketika kita dinginkan, mereka itu bergeraknya lebih lambat. Nah, suatu ketika mereka tengah bergerak, itu mungkin saja partikel yang satu dengan yang lainnya menjadi sangat dekat. Nah, sangat dekat ini menyebabkan gaya antar molekul partikel air yang satu dengan yang lainnya menjadi sangat kuat. Nah, akibat gaya antar molekul yang sangat kuat itu, maka antar partikel air itu bisa menyusun posisi mereka menjadi lebih teratur. Sehingga kalau ketika sudah permanen gaya antar molekulnya ya atau kuat, maka mereka bisa susun persebaran masing-masing dari partikel air itu menjadi lebih teratur dan menjadi lebih rapi. Nah, itulah yang kita lihat sebagai es. Nah, ini dia. Jadi, terjadilah proses pembekuan. Ya, jadi suhu dingin itu akan menyebabkan gerak partikel menjadi lebih lambat sehingga memperkuat gaya antar molekul. Gaya antar molekul yang kuat akan menyebabkan partikel-partikel zat cair bisa menyusun posisi mereka menjadi lebih teratur dan terbentuklah suatu zat padat.